Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2020 baik kelas A maupun kelas B yang Pak Eka banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kebaikan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kuliah tatap muka secara daring melalui Zoom dengan keadaan yang baik tanpa suatu halangan apapun. Semoga kuliah kita ini merupakan suatu bentuk ya ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena orang yang menuntut ilmu itu merupakan salah satu kegiatan yang memang dianjurkan oleh agama dan insya Allah nanti akan ditingkatkan derajatnya. Oke, rekan-rekan, minggu ini mungkin kita sudah bertemu 2 kali ya. Kita kemarin ketemu hari Senin di mata kuliah kurikulum. Betul apa enggak ini? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Kemudian hari ini, mohon izin ini karena minggu lalu liburnya hari Rabu, minggu ini liburnya hari Selasa. Jadi 2 minggu itu nanti kita rapel gitu. Kita rapel di 1 kali pertemuan ini terkait dengan materi analisis regresi ganda dan juga analisis jalur. Nah, nanti mohon untuk bisa diperhatikan dengan seksama supaya apa yang nanti bisa kami sampaikan itu benar-benar bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Karena materi ini sangat penting ya, materi ini sangat penting anak-anak. Nanti kalau Anda itu skripsi ya mengambil pendekatan kuantitatif yang analisis datanya itu menggunakan analisis regresi ganda atau bahkan ya ada yang mau menggunakan analisis jalur ya itu kan lebih tingkatannya lebih advance, lebih tinggi dari analisis regresi ganda karena itu analisis lanjutannya. Nah, itu ini materi ini sangat penting sekali untuk menunjang hal itu. Supaya apa? Supaya memudahkan Anda ketika nanti penyusunan tugas akhir skripsi. Bila mana Anda memilih menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya nanti bisa ekspos waktu, lalu analisis datanya menggunakan analisis regresi ganda ataupun analisis jalur. Sudah banyak kakak-kakak kelasmu yang menggunakan analisis regresi ganda. Nah, sehingga nanti bisa menjadi suatu pandangan ya dan peningkatan kemampuan bagi kalian semua. Kemudian kalau yang menggunakan analisis jalur, sepengetahuan Pak Eka ya 1-2 orang sudah ada. Itu kalau di kampus yang lain sebelah mungkin itu bisa menjadi tesis begitu. Tapi ini anak-anak diksi ini kemarin ada juga yang menggunakan analisis jalur luar biasa. Ya, begitu. Pak itu apa toh Pak? Nah, nanti ini merupakan dasar ya, dasar dari mata kuliah yang lain juga. Semester 4 nanti Anda akan bertemu dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu nanti akan bersambung. Sehingga nanti akan membentuk suatu pemahaman bagaimana menyusun tugas akhir skripsi. Seperti itu. Nah, ini dari semua kelas A dan kelas B sudah 84 orang yang hadir. Langsung saja, Pak Eka mohon izin untuk share screen untuk materi. Anak-anak, saya sarankan Anda siapkan alat tulis, ya, buku dan juga pulpen ataupun pensil untuk mencatat, ya, untuk mencatat hal yang penting. Nanti bahan-bahan tetap akan Pak Eka berikan, tetapi supaya Anda itu belajarnya itu terkesan, bisa tinggal di memori otak kita itu lebih lama, maka Anda akan lebih baik lagi kalau sambil mencatat dan menulis seperti itu. Mohon izin saya siapkan sebentar.
Ya, mohon izin, anak-anak ini layar saya sudah terlihat ya. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah, Sudah, Pak. Nah, yang pertama kita akan mengulas ya analisis regresi ganda. Yang ini materi ini kan diberikan sebelum Lebaran ya. Kita udah hampir 1 bulan itu takutnya lupa gitu ya. Nanti kita perdalam begitu. Jadi teman-teman, analisis regresi ganda itu kelanjutan dari analisis regresi sederhana. Ya, kalau sederhana itu X-nya 1 ya, variabel bebasnya 1. Kalau ganda itu lebih dari 1. Ya, tidak hanya 2 loh ya, lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Nah, untuk rumusnya ya, rumusnya itu persamaan garis regresinya itu seperti ini. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Itu kalau 2 variabel bebas atau 2 prediktor. Nah, kemudian rumus yang selanjutnya itu untuk 3 prediktor, untuk 3 variabel bebas. Yang selanjutnya untuk N itu lebih banyak prediktor. Prediktor ini kata lainnya adalah variabel bebas. Kalau disimbolkan, itu simbolnya X begitu. Ya, X, kalau variabel perikatnya Y. Nah, untuk melakukan analisis regresi ganda ya, dan menguji signifikansinya, maka itu dapat dilakukan dengan perhitungan manual maupun SPSS, melalui SPSS. Nah, ada beberapa asumsi ya yang harus dipenuhi. Seperti kita kemarin sudah belajar tentang uji prasyarat analisis. Nah, ini paling tidak ada 4 ini. Tidak terjadi multikoliniaritas, kemudian itu tidak terjadi heteroskedastisitas, kemudian itu hubungan antara variabel X dengan Y itu linear, dan ada uji normalitas. Nah, kalau biasanya teman-teman yang akuntansi, yang bawah ini, yang nomor 5 ini tidak terjadi autokorelasi bila datanya time series. Nah, biasanya kalau teman-teman kita yang akuntansi murni, itu kan menggunakan data time series. Data itu menurut waktu pengumpulannya ada 2 ya, ada 2, mana ini 2. Nah, yang pertama itu data cross section itu dikumpulkan di waktu itu. Nah, jadi satu data misalnya IPK mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2020 semester 4. Nah, semester 4 jadi hanya IPK semester 4 gitu. Tapi kalau data time series itu data yang continue ya, berlanjut dari waktu ke waktu. Misalnya data harga saham ya, saham PT A dari bulan ini sampai bulan ini, itu per bulan itu ada. Nah, itu nanti tambah 1 lagi ya, uji autokorelasi. Nah, kemudian teman-teman di sini ada contoh kasus regresi ganda. Nah, buku panduan ini sudah Pak Eka share juga kepada anak-anak semalam.
harapannya sudah dibaca gitu ya. Misalnya sudah ya alhamdulillah, kalau belum ya saya doakan semoga tetap dibaca gitu ya. Nah, ini diketahui data hasil penelitian. Nah, ini contoh ya. Ini respondennya ada berapa ini? 10 ya. Nah, kemudian variabelnya ada 2 karena ganda ya. Yang X1 itu minat belajar, yang X2 itu perhatian orang tua. Lalu variabel Y-nya atau variabel dependent atau terikat itu prestasi belajar Y. Nah, ini datanya. Lalu bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, bagaimana pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, itu nanti yang akan kita cari. Gitu. Nah, teman-teman, untuk perhitungan manual sudah kami sampaikan nanti di buku panduan, bisa dipelajari secara mandiri dan disimpan ya, jangan lupa besok kalau Anda itu perlu itu kan bisa dibuka kembali cara-caranya. Nah, ini rumusnya ya, dengan menggunakan rumus yang ini. Ini pertama mencari sigma Y, lalu mencari sigma X1 kalikan Y, lalu mencari sigma X2 kalikan Y. Nah, kemudian kita akan ini rumus-rumusnya N kali B0, B1, X1 dan sebagainya itu. Ini kalau teman-teman ingat dulu pelajaran SMP itu ya tentang eliminasi dan substitusi itu, perhitungan matematika itu, SMA juga ada. Nah, tetapi untuk mencari nilai-nilai ini ya kita butuh yang namanya tabel penolong. Nah, ini itu kan tinggal di copy paste. Ya kan? Copy paste dari sini kan. Lalu sigma ini jumlah. Kalau yang baris bawah ini jumlah. Oke. Nah, X1 kuadrat ini enak banget kalau kalian pakai Excel ya tinggal di ini dikuadratkan kan begitu. Nah, caranya gimana? Nah, dan sebagainya ya. Ini Pak Eka simulasi sedikit ya. Nah, simulasi sedikit supaya kalian juga bisa memahaminya. Ini tak delete aja lah. Nah, kelihatan ini Excel saya. Nah, oke, kalau X1 kuadrat ya tinggal sama dengan ini X1 ya. Pangkat itu shift tanda topi kecil itu biasanya kalau di keyboard tuh di angka 6. Ya, kalau pangkat 2 ya berarti pangkat 2 begitu. Enter gitu. 5929. Tadi di Pak Eka perhitungannya berapa? Iya, sama kan? Nah, ini ya tinggal digeret aja. Ya, kan ada yang suka digeret kayak begini ya toh. Gampang toh. Nah, ada yang sukanya di double klik di ini. Ada pojokan ini kecil ini di double klik bisa. Kemudian kalau ini sama dengan X2. Ini dikuadratkan gitu. Lear. Ya, ini sama dengan Y. Ya, kuadrat. Nah, dan seterusnya ya. Ini Pak Eka mencontohkan aja. Kemudian ini jumlahnya ya tinggal diklik auto sum gitu. Enter. Nah, nanti tinggal digeret thread gitu. Udah ketemu. Pasti teman-teman lebih jago ya. Bisa ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Nah, nanti setelah ketemu ini X1 kalikan X2, ini X1 kalikan Y, ini X2 kalikan Y. Ya tinggal dikalikan mana. Tuh. Langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil perhitungan. Nah, angka-angka yang di sini itu nanti dimasukkan sesuai rumus. Rumus yang ini. Nah, oke, begitu ya. Nah, misalnya ini sigma Y sama dengan N kalikan B0. Kan kita mau nyari B0, B1, dan B2. Nah, ini. Sigma Y, di sigma Y, ini sigma Y 760. Ini pindah ke sini. Tahu ya? Lalu 10. 10 itu apa? N. N-nya kan jumlah apa namanya? Jumlah data. Ya, jumlah datanya kan 10. Ya, kalikan B0. B0-nya atau tulis di B0 aja. Karena itu nanti untuk eliminasi dan substitusi. Lalu B1 kalikan sigma X1. Sigma X1 mana?
X1-nya ini, sigmanya ini 738. Masukkan di sini. Lalu apa ini? B2 kalikan sigma X2. Nah, sigma X2-nya kan ini. Ya toh? Nah, masuk ke sini. Jadi, kalau teman-teman pahami, insya Allah langkah-langkahnya udah sangat sistematis ya. Mudah nanti. Ini memang Pak Eka ngitung sendiri, ngitung sendiri, maksud ngitung sama siapa kan gitu ya. Ngitung sendiri teman-teman. Nah, nanti udah ketemu dimasukkan rumus, lalu kita eliminasi dan substitusi ini, mengingat pelajaran SMP dan SMA, ya. Ini dieliminasi, yang dieliminasi B0-nya dulu, lalu nanti ketemu B2, lalu dari B2 ini untuk mencari B1, ya toh, lalu baru nanti mencari B0, itu langkah-langkahnya. Luar biasa. Bikin kayak gini teman-teman, itu lama saya. Ya, karena harus mencocokkan. Dan yang jedak-jeduknya apa? Nah, ini benar nggak ini nanti sama dengan hasil SPSS? Kan gitu. Nah, oke. Nah, dari hasil perhitungan di atas kita peroleh B0-nya sekian, B1, B2, B3. Lalu kita bulatkan. Karena di SPSS itu biasanya 3 angka di belakang koma, ini kita bulatkan juga 3 angka belakang koma. Lalu kita nyusun persamaan garis regresinya. Ini. Pak, itu persamaan rumusnya mana? Yang paling atas tadi. Nah, ini kan tinggal dimasukin toh. B0-nya berapa, B1, B2 itu. Ya. Nah, masukin aja. Nah, ini kan B0. G sama dengan B0. Ini copy ke sini. Ditambah B1 X1 0,588 kalikan X1. Ditambah B2 X2 0,314. Nah, Pak, kalau dilalah itu kebetulan gitu, ketemunya B2 atau B1-nya itu negatif atau B0-nya itu negatif, itu gimana ya? Tulis saja negatif. Berarti kalau misalnya B B1-nya itu negatif, berarti ini tandanya bukan positif, tapi negatif. Begitu ya. Nah, lalu interpretasinya begini. Y ini apa sih? Y ini kan prediksi ya. Prediksi dari prestasi belajar. Kan gitu. X1 tadi variabel minat. X2 ini variabel perhatian orang tua. Oke. Nah, interpretasi dari garis regresi ini. Nah, jika minat belajar dan perhatian orang tua sama dengan 0, jika ini X1-nya ini 0 dan X2-nya ini 0, maka prestasi belajar sama dengan 9,606. Ya enggak? Nah, kan 0,58 kalikan 0 berapa? 0. 0,314 kalikan 0 berapa? 0. Nah, Y sama dengan 9,606 ditambah 0 tambah 0. Kan gitu toh? Ketemunya tetap sama. Oke ya? Nggak usah bingung. Nanti dicermati. Gitu pemahamannya. Lalu sekarang, jika minat belajar ditambah satu satuan, jika X1 ini ditambah satu satuan, dan perhatian orang tua itu sama dengan 0, yang ini itu tetap 0, nanti di sini ini 0 nih. Maka prestasi belajar meningkat sebesar pengalinya ini. Koefisiennya X1 ini. Kan satu satuan. Oke, gitu. Lalu yang satu lagi, jika perhatian orang tua ditambah satu satuan, yang ini tambah satu satuan nih, misalnya ini diganti 1, kan gitu, X2-nya diganti 1, kan berarti ditambah satu satuan. Nah, dan minat belajarnya ini 0, maka prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,314. Ya, gitu. Lalu, nah ini, jika minat belajar dan perhatian orang tua masing-masing ditambah satu satuan, maka prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,902. 0,902 ini penjumlahan dari 0,588 ditambah 0,314. Oke, nah, semoga cukup jelas. Oke, silakan. Saya ingin minta pendapat dari rekan-rekan semua, tulis di chat. Apakah penjelasan Pak Eka ini cukup jelas? Tulis jelas, tidak. Itu.
Ya, alhamdulillah jelas ya. Nah, saya senang kalau kalian itu bisa menerima sesuatu dari saya itu jelas begitu. Artinya kalian tuh harapannya ada kepuasan gitu loh. Oh, ini diterangin terus paham. Saya juga puas kalau jelasin jelas itu. Oke. Oke, itu tadi hitungan manual. Nah, Pak, izin bertanya. silahkan Mbak Daike Putri. Pak, kalau misalnya yang jika minat belajar ditambah 2 satuan gitu, nanti X-nya diganti 2 gitu ya, Pak? Iya Mbak, betul. Misalnya gini ya, tak beri contoh ya. Ini suara saya kedengeran ya. Ya, Pak. Ya, misalnya ini contoh yang kedua ini. Ini tak biru-biru biar nanti kelihatan bedanya. Jika minat belajar ditambah 2 satuan. Saya bold ya. Dan prestasi mohon maaf dan perhatian orang tuanya ini tetap 0, maka prestasi belajar meningkat sebesar berapa ini? Berarti kan itu meningkatnya sama dengan dalam kurung 2 kali itu titik ya. Kali 0,588. Kita hitung aja, saya panggil kalkulator itu 1 lebih sekitar 1,1 sekian gitu. Nah, waduh ini kok SPSS. Nah, mohon maaf. Ini saya udah buka SPSS 2. Nah, 1. Sebentar. Nah, mohon izin ini kalkulator Pak Eka kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Tadi kan 2 dikali ya 0,588. Itu bacanya 0,588 ya. Jangan 0,588. Itu mohon maaf keliru. Karena ini 5 itu per 10-an, 8 itu per 100-an, 8 yang belakang per 1000-an. Jadi bacanya 0,588. Oke. Nah, ini sama dengan ini, Mbak. 1,1 kan, 1,176. Jadi di sini nah akan meningkat sebesar 1,176 gitu. Oke ya. Jadi 2 kalinya. Tergantung mana yang ditambah ya. Kalau X1 yaitu. Nanti kalau yang X2 itu juga begitu, nanti tinggal ini dikalikan. Nah, kalau kedua-duanya itu ditambah 2 satuan, itu berarti ini tinggal dikalikan 2. Oke? Apakah penjelasan saya jelas ini, Mbak Daike? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang teman-teman ya, kita masuk ke analisis regresinya. Nah, ini karena ada tambahan. Ini sebentar, ini tak enter aja. Nah, pertama kita biasa ya memasukkan datanya, copy paste ke SPSS, lalu nanti dianalisis ya, regression, linear dan sebagainya itu sampai nanti muncul output SPSS-nya. Nah, ini nanti buku panduan biar kalian lihat aja. Mohon izin ini Pak Eka nge-charge laptop dulu ya. Sebentar. Oke, saya udah kembali. Ya, yuk kita praktikkan yuk. Nah, ini SPSS Pak Eka ini. Street. Ya. Gini. Siap. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, tak buka dulu karena SPS ini agak berat ini ya, 23, 25 itu. Tapi ya supaya lebih cepat. Oke, nah langkah-langkahnya gimana? Ya, langkah-langkahnya dari soal tadi ya.
dari data yang sudah ditabulasi, besok kalau Anda itu tabulasi data dibikin kayak gini. Ya, kalau penelitian. Nah, ini kita copy. Yang di copy cuma datanya loh ya. Nggak usah sama ininya, nanti biar tidak keliru settingannya. Kita klik copy, masuk ke SPSS, kita paste di sini. Nah, gitu ya. Lalu kita pergi atau kita masuk ke view, variable view. Kalau ini view datanya atau data view, kalau ini variable view-nya. Nah, kita beri nama variabelnya dan kita beri label ya. Label itu nama variabel secara panjangnya. Kalau ini di name, kolom name ini hanya kodenya saja diingat-ingat. Karena nanti kalau di situ itu ada spasi, dia nggak bisa memproses SPSS-nya. Jadi ini tadi kan urutannya apa ini? Kita lihat lagi ini tabelnya. X1, X2, X3, X1 minat belajar. Ini kita copy aja, biar kelihatan copy begitu. Tapi taruhnya di sini label. Ya, kalau di name-nya ya tetap X1. Oke, ini X2. Nah, X2 itu apa? Copy saja, gitu ya. Perhatian orang tua. Nah, ini Y kan gitu. Ya, prestasi belajar. Nah, masukkan sini thread. Kemudian yang lain pastikan di tipenya ini tipe numerik karena kita menggunakan angka itu numerik. Kemudian ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Labelnya yang penting. Kemudian measure-nya, measure itu skala pengukurannya. Nah, kita skala pengukurannya itu kan interval ya. Nah, ini kan ada 3 nih pilihannya, nominal, ordinal, scale. Scale ini memuat interval dan rasio, dia masuk sini. Nah, gitu. Kalau di SPS yang versi lama, versi 17 kemudian masih 4 di sini. Tapi ini yang terbaru biasanya 3 ini aja. Oke. Kemudian kembali ke data view. Ini datanya tadi, ini sudah berubah ini ya, namanya tadi, nama variabelnya. Nah, kemudian kita analyze ya, langkah-langkahnya ya, analyze, regression, linear. Ya. Muncul kotak dialog box linear regression. Ya. Masukkan variabel Y ke kolom dependent. Variabel X1 dan X2 ke kolom independence. Oke. Ya, kalau misalnya kita mau lihat statistik, nah itu estimate model fit, R square change itu ini biar sesuai bawaan dari sana aja, tidak masalah seperti ini. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, muncul output SPSS. Ini kelihatan ya ini Mbak Anissa tuh ya. Terlihat, Pak. Oke, siap. Karena yang terlihat jenengan nih, jenengan tak siap tak tanya-tanya. Itu nggak sampai 1 menit ya tadi ya, tinggal klik. Nah, jadi kalau ngitung manual tadi ya banyak menitnya. Tapi supaya tahu memang dasarnya itu gimana. Nah, sebentar. Nah, sekarang kita bandingkan ini sama hitungan manual ya. Nah, hitungan manualnya tadi di sini, teman-teman. Sebentar. Nah, ini output SPSS yang di kanan saya dengan hitungan manual yang di sebelah kiri saya. Saya mau memberitahu persamaan dan perbedaannya. Ya. Nah, secara umum, nah teman-teman ini saya geser dulu ini supaya kalian lihat dengan jelas. Ya. Yang dibaca nanti teman-teman kalau analisis regresi ganda itu pertama adalah ini R-nya ini R besar 0,918. Nah itu interpretasinya besarnya pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 0, secara bersama-sama sebesar 0,918.
Kalau R² ini namanya koefisien determinasi. Ya, koefisien determinasi itu mengindikasikan seberapa besar persentase ya varians variabel Y, variabel prestasi belajar itu dijelaskan oleh varians variabel bebasnya, minat dan perhatian orang tua. Ya, 0,842. Berarti 84,2% varians variabel prestasi belajar dijelaskan oleh varians perubahan varians pada variabel minat belajar dan perhatian orang tua. Sisanya itu berarti berapa itu? 15,8. Ya, kok 15,8 Pak? Ini coba lihat. 0,842 ini kan 84,2%. Ya. 0,842 itu kan 84,2% kalau dibagi 100 gitu loh. Nah, kemudian sisanya itu 100 dikurangi ini, ketemunya 15,2. Sorry, 15,8. Itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian teman-teman untuk menguji signifikansinya, perhatikan ya, pada kolom F dan kolom SIG ya, pada tabel yang ini. Nah, berdasarkan output SPS di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 18,678 dengan nilai SIG sebesar 0,002 titik. Ya. Karena nilai SIG sebesar 0,002 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, pada taraf signifikansi 0,05% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif. Pengaruhnya ini kan positif, ini R-nya kan positif ya. Positif dan signifikan. Nah, ini signifikannya di sini. Ya. Saya ulangi, jadi dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 0,05% terdapat pengaruh yang positif dan signifikan minat belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Tuh. Lalu pada tabel koefisien ini teman-teman, ini gunanya untuk ya untuk menyusun persamaan garis regresi. Nah, makanya mau tak lihatkan. Nah, ini nggak bisa naik lagi ini. Nah, coba simak ini. Tabel koefisien pada kolom unstandardized coefficient. Nah, itu di sini ada baris konstan, minat belajar, dan perhatian orang tua. Sekali lagi, pada kolom ini ya, unstandardized coefficient, nah itu ada baris konstan, ini ketemunya minat belajar dan perhatian orang tua. Nah, angka-angka inilah 9,606 ini merupakan B0 atau konstantanya. Atau A-nya, ada sebutan yang menyebut A dan menyebut B0 sama aja itu ya. Nah, benar enggak ini hitungan kita yang sebelah kiri ini? Nah, ini kursor saya kelihatan toh. Nah, yang sebelah kiri ini B0 kita 9,606. Sama, plek. Ya, alhamdulillah. Berarti hitungan manualnya benar. Lalu minat belajar ini merupakan koefisien dari X1-nya. Nah, X1 kan minat belajar. Koefisiennya 0,588. Nah, ini. Nah, lalu X2-nya ini 0,314. Nah, 0,314. Ya, alhamdulillah sama ya. Gitu. Nah, antara manual dengan SPSS. Gitu ya anak-anak, semua itu sudah Pak Eka tuliskan dan jelaskan di buku panduannya Pak Eka. Ya, sampai ini tak beri shading orange ini atau kuning ini ya, supaya kalian membacanya lebih mudah. Lalu ini interpretasinya. Ya. Nanti kalau kalian itu menginterpretasikan ada soal ya, isi, ya ini tinggal diikuti aja kata-katanya seperti ini. Ya, tadi R ini 0,918 itu dari sini. Ya, R² ini itu koefisien determinasi, jangan lupa. R² R kuadrat itu namanya koefisien determinasi. Kalau yang R biasa ini koefisien regresi. Kalau ini koefisien determinasi 0,842. Nah, ini loh.
Besarnya koefisien determinasi R kuadrat 0,842 artinya 84% dipengaruhi oleh bla bla bla. Selebihnya 15,8 faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Nah, ada yang memaknai begitu. Ada juga yang memaknai 84,2% variabel prestasi belajar. Nah, tambahkan aja. Kalau di luar negeri memaknainya begini. Kalau di tempat kita ya masih begini teman-teman. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau di luar negeri begini. Buku-buku asing itu dijelaskan. Nah, gini. Pak, lalu itu yang benar yang mana? Kalau nanti untuk misalnya keluar soal UAS, ya dua-duanya benar. Kalau saya dua-duanya benar. Nah, nanti kalau kalian itu pas bimbingan ya ikuti pembimbing mau pakai yang model ini atau model ini itu boleh asal ada ya referensinya. Gitu teman-teman. Oke ya. Ini pemaknaannya tadi ya sama ya. Persamaan garis regresinya. Nah, ini berdasarkan tes di atas F, sig, karena sig maka 0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan pada taraf signifikansi terhadap pengaruh yang positif dan signifikan. Gitu ya. Secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Nah, untuk lihat tabel yang ini. Lalu untuk nyusun persamaan garis regresinya, lihat tabel yang ini. Begitu. Udah Pak Eka tandai. Ini sama plug ya. Sama plug sama yang perhitungan manual. Hasilnya juga sama gitu ya, teman-teman. Oke, Pak Eka sudah menggebu-gebu ini, berbusa-busa menjelaskannya. Semoga jelas. Silahkan kalau ada tanggapan. Ya. Ada pertanyaan boleh di chat ini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak siapa ini? Mbak Siwi. Ya, monggo. Tadi kalau hasilnya negatif itu gimana, Pak? Tadi kurang dengar soalnya. Oh ya, gini misalnya ya. Ini nanti, ini tak copy aja Mbak biar jelas. Nah, teman-teman perhatikan. Tabel yang koefisien ini, yang saya blok ini kan sama dengan perhitungan manual. Udah sama blok, artinya perhitungan manual Pak Eka ini benar gitu. Nanti kalau kamu mencoba perhitungan manual, kalau coba lalu di SPSS kan, ini harusnya sama juga hasilnya dengan ini. Nah, ini. Nah, lalu tabel ini digunakan untuk menyusun interpretasi yang ini. Oke ya, sampai sini paham ya Mbak Siwi ya? Oke, Pak, paham. Nah, lalu misalnya hasilnya ini Mbak, hasilnya ini saya copy dulu. Ctrl Z. Nah, astagfirullahaladzim. Sebentar. Nah, oh kok nggak ke copy semua? Misalnya ini negatif begitu. Di sini ada tandanya negatif misalnya. Berarti di sininya nggak positif, Mbak, tapi ini negatif. Nah, oke ya, Mbak Siwi. Oh, iya, Pak. Oke, sama kalau di sini negatif ya. Misalnya kalau ini positif, Pak itu emang mungkin, mungkin, ini negatif begitu. Nah, ini nanti di sininya negatif. Nah, begitu. Oke, nanti disesuaikan aja. Oke, nah kemarin itu belum lama ada kelas Anda ya, semester berapa pokoknya sedang menempuh skripsi lalu tanya ke saya. Ya, tanya ke saya. Ini saya delete dulu nanti biar enggak salah interpretasi. Nah, ini saya save. Tanya ke Pak Eka. Pak, yang mau izin konsultasi.
Itu Pak, output regresi. Pak, ini kok konstanta itu yang B0 tadi. Konstanta saya kok negatif ya? Gitu. Emang bisa begitu? Ini kenapa Pak penyebabnya? Udah langsung saya beda. Mbak, itu mesti besarnya koefisien regresinya X1 sama X2-nya tinggi semua. Saya bilang gitu. Iya Pak, kok bisa tahu? Ya ulung saya biasanya bergerak di bidang itu udah lama kan gitu. Jadi udah tahu itu data ini kalau di seperti ini tuh hasilnya seperti ini gitu tuh tahu. Jadi kalau teman-teman ya pokoknya nanti kalau ujian itu pokoknya yang jujur aja ya. Saya tahu kalau data itu buatan atau enggak itu biasanya ya. Saya ada feeling oh ini tahu ini buatan kan gitu. Nah, pokoknya nanti besok kalau kuliah, kalau skripsi ya Anda itu gunakan aja data apa adanya dari lapangan. Nah itu. Tapi itu memang apa adanya juga dari lapangan. Jadi ya memang pengaruh X1 dan X2-nya itu tuh kuat banget gitu loh. Di atas 0,5 kok itu koefisiennya. Kalau tadi kan 0,3 ya sama 0, berapa. Ya itu moderat lah standar. Itu di atas 0,5 semua. Jadi B0-nya atau konstantanya negatif. Emang bisa? Ya bisa. Nyatanya tetap bisa, Mbak Mas. Ya, karena kita nggak tahu ya data dari lapangan itu bagaimana. Oke, gitu. Ini hanya untuk flashback dan tambahan pengalaman. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, lalu teman-teman, mohon izin ini, soal kasus ini tuh udah jadi tugas belum ya? Saya tanya ini, belum toh? Belum ya? Nah, nanti nggak usah tugas, tapi untuk latihan ya. Ya, untuk latihan kalian praktik loh, tapi latihannya dikumpulkan. Ya, latihan. Pak, tapi itu tugas, bukan itu latihan. Ya, latihan. Nah, teman-teman, besok kalau ujian ini kalian harus bisa ini membuat judul pelitiannya apa. Nah, judul pelitiannya, rumusan masalahnya, hipotesisnya. Lalu analisis datanya kan dengan SPSS, tadi prosesnya. Kesimpulan interpretasi kan sudah. Nah, sekarang Pak Eka mau beri bocoran. Bagaimana nyusun judul, rumusan masalah, dan hipotesis. Dengarkan baik-baik. Kita lihat datanya misalnya seperti ini. Nah, kita cermati soalnya. Dari sini kita harus sudah bisa memprediksi kira-kira judulnya apa. Kalau kayak gini jelas judulnya ini. Yang tak blok. Pengaruh kedisiplinan dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar akuntansi pajak siswa SMK Negeri 1 Depok tahun 2018. Judul itu lengkap biasanya sampai tahunnya. Oke, itu judul. Ketemu ya jawabannya ya. Ya enggak sih? Oke. Lalu rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya biasanya kalau begini karena ini ada tiga, ya buatlah rumusan masalah ya juga 3. Nah, yakni ada regresi sederhananya dan juga ada regresi gandanya. Rumusan masalah itu ya nanti diakhiri dengan kata tanya, tanda tanya. Nah, rumusan masalah yang pertama misalnya bagaimanakah pengaruh kopi aja di sini. Ini kan X1, kalian harus tahu ini X1 ya. Nah, kedisiplinan terhadap lengkap teman-teman, pokoknya ditulis lengkap ya. Ini tanda tanya itu rumusan masalah yang pertama. Yang kedua ini copy paste saja ya. Lalu ini yang lingkungan sekolah kan gitu, kedisiplinannya diganti lingkungan sekolah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga copy paste, Ctrl Z. Nah, kalau yang ketiga ini kan regresi sederhana. Ini sederhana karena X1Y. X1-nya kan kedisiplinan, Y-nya hasil belajar akuntansi pajak. X2-nya lingkungan sekolah, Y-nya hasil belajar akuntansi pajak. Ya. Nah, sekarang 2 ini. Nah, kalau 2 dan lingkungan sekolahnya ini copy, taruh di sini. Nah, secara bersama-sama, ada kata secara bersama. Oke, ini rumusan masalahnya. Lalu nanti contoh kalau tujuan penelitiannya bagaimana? Oh, hipotesisnya. Nah, hipotesis ya tadi ya disuruh bikin hipotesis toh. Nah, hipotesis penelitiannya, nah ini begini. Hipotesis alternatifnya aja.
bukan H0-nya. Kalau H0-nya nanti untuk uji hipotesis. Nah, dalam konsep pengujian hipotesis dieling-eling ada hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis yang ditulis dalam skripsi Anda, dalam tugas akhir Anda itu namanya hipotesis penelitian. Biasanya disertakan hanya hipotesis alternatif yang menandakan, nah bagaimana ini kan tinggal diganti. Terdapat ya pengaruh yang positif dan signifikan misalnya, atau terdapat pengaruh positif. Nah, sebentar. Di sini kesimpulannya apa? Oh ini, nih sebentar. Nah, Pak, di hipotesis perlu ada kata signifikan enggak? Ada dua versi, ya. Di dosen-dosen kita pun ada dua versi. Ada yang menyarankan sekalian menggunakan kata signifikan, ada yang menggunakan enggak. Nah, kalau misalnya stylenya ya ini aja. Terdapat pengaruh positif, ya. Pengaruh positif misalnya kedisiplinan terhadap hasil belajar akuntansi pajak. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua ya tinggal diganti lingkungan sekolah. Yang ketiga ya tinggal diganti pengaruh positif kedisiplinan dan lingkungan sekolah secara bersama-sama, kan gitu. Tapi ingat, hipotesis itu nggak ada tanda tanyanya. Ini diakhiri dengan tanda titik. Ya, itu clue-nya ya, clue jawabannya. Oke, Pak, kalau di sini saya tambahkan positif dan signifikan boleh nggak? Saya boleh. Saya masih menerima yang positif saja atau positif dan signifikan itu Pak Eka boleh. Nah, ada pendapat yang mengatakan kalau di hipotesis berani mengatakan signifikan itu karena hasil mengkaji penelitian relevannya itu memang benar-benar ada pengaruh yang signifikan. Baru boleh. Tapi karena itu kan pengujian, ada juga yang berpendapat gini, kan itu belum diuji signifikansinya, kan diujinya nanti dianalisis pakai regresi, pakai SPSS, baru ketahuan signifikannya. Sebaiknya yo enggak dulu, misalnya ada. Nanti kalau kalian itu skripsi ikuti pembimbing. Kalau Pak Eka boleh kedua-duanya. Saya pokoknya fair, ada yang pakai ada yang enggak, saya terima semua itu. Oke ya, ini saya hapus. Nah, ini itu soal latihan kok ya, tadi clue-nya. Oke, nanti soal latihan ini dikerjakan ya di jam praktik. Udah ini Pak Eka udah menggebu-gebu. Kita break sebentar ya. Kita break 3 menit ya dari sekarang. Kita break, silakan teman-teman bagi yang ingin minum, ingin ngemil, diperkenankan. Nanti kita lanjut lagi 3 menit dari sekarang. Sekian dulu Pak Eka. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Eka udah kembali. Udah 3 menit ya. Halo, anak-anak, monitor? Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. siap. Kita lanjut ya. Teman-teman sekarang boleh sambil minum ya. Tuh, tapi jangan makan, nanti temennya kepingin ya. Minum aja, minum. Tapi tetap ambil konsen ya. Oke, itu tadi tentang analisis regresi ganda, Pak Eka dan jelasin manual maupun praktik menggunakan SPSS-nya. Sekarang kita mau lanjut ke analisis jalur ya. Nah, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan tadi? Ada atau belum? Tadi udah ada yang tanya ya. Nanti Belum, sementara Pak. ya kita lanjut dulu ya. Nah, mohon izin share screen kembali. Saya ini yang regresi ganda. Ini SPSS-nya tadi. Kemudian ini yang analisis jalur. Nah, apakah sudah kelihatan ini?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Apakah sudah ada yang, nah ini sekarang pertanyaan ini, jawab ini di chat. Materi analisis jalur itu sudah Pak Eka kirimkan semalam gitu ya. Apakah ada yang sudah sempat membaca? Jawabannya sudah dan belum. Silakan tulis di chat. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau yang belum tidak saya hukum, enggak, saya enggak memberikan. Oh, sudah, dereng, belum Pak, belum. Sudah, belum, sudah. Ya. Wah, ya, bervariasi antara sudah dan belum. Ya, tidak apa-apa, oke? Nah, nanti yuk kita pelajari bersama. Nah, jadi gini, rekan-rekan sekalian, mahasiswa pendidikan akuntansi, ya, analisis jalur itu merupakan perpanjangan ya, perpanjangan itu tingkat advance. Tingkat advance-nya dari analisis regresi ganda. Nah, analisis jalur ini dapat digunakan untuk analisis model yang lebih kompleks dan realistis daripada regresi ganda. Nah, dalam analisis jalur itu dikenal nanti variabel eksogen dan variabel endogen. Apa itu variabel eksogen? Variabel eksogen itu variabel yang tidak disebabkan oleh variabel lain. Biasanya diperankan oleh variabel independen atau X. Kalau X itu eksogen, kalau endogen itu variabel yang nilainya ditentukan atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel ini dapat berupa variabel dependen juga independen. Nah, gitu. Bisa X, bisa Y. Karena nanti ada juga X3 itu yang di tengah, itu juga termasuk endogen. Kan gitu. Tapi itu juga menjadi penyebab variabel Y-nya. Nah, selain itu juga dikenal beberapa istilah yakni disturbance dan direct effect dan indirect effect. Direct itu langsung, jadi pengaruh langsung, dan indirect itu tidak langsung. Effect itu pengaruh ya. Disturbance itu apa? Itu nilai residu atau error term ya. Nilai residu, nilai sisanya dari error. Yaitu elemen variansi variabel endogen yang tidak dijelaskan oleh semua faktor penyebab. Tadi loh kalau di regresi ganda kan ada sekian persen disebabkan atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nah, itu untuk menjelaskan itu. Jadi kan misalnya prestasi belajar kan tidak hanya disebabkan oleh dua variabel aja, minat dan lingkungan. Bisa juga karena kondisi sosial ekonomi, bisa karena kemandirian, bisa karena lain. Nah, dari yang tidak dijelaskan itu nanti adalah namanya disturbance atau residual. Nah, kemudian direct effect itu pengaruh langsung suatu variabel ke variabel lainnya tanpa melalui, nah, yang di bold ini tanpa melalui perantara variabel lainnya. Nah, besarnya pengaruh langsung ini sebesar nilai koefisien jalur yang panahnya langsung menuju ke variabel dependen. Nah, misalnya ini X1 terhadap Y, ini kan panahnya ini menuju langsung. Jadi, besarnya pengaruh langsungnya itu ini. Rho Y1, kalau ingat dulu koefisien korelasi itu disebutkan dengan rho Y1 gitu. Y1 ini maksudnya korelasi antara Y atau pengaruh koefisien jalur antara Y dengan variabel X1. Nah, ini kalau ini rho Y2 ini ya koefisien jalur antara Y dengan X2. Kalau ini bacanya koefisien jalur antara X1 terhadap X3 gitu. Nah, kemudian indirect effect. Nah, indirect effect pengaruh tidak langsung suatu variabel ke variabel lainnya melalui perantara variabel lainnya. Besarnya pengaruh tidak langsung ini sebesar giling-giling ini. Ini hasil perkalian ini perlu saya beri warna berbeda. Hasil perkalian antar nilai koefisien jalur. Nah, dikenal juga istilah total effect. Kalau total effect itu penjumlahan dari direct dan indirect effect. Nah, salah satu contoh paradigma penelitian yang menggunakan analisis jalur itu seperti ini, teman-teman. Nah, kalau tadi regresi itu kan hanya X1, X2, Y, kan gitu. Sekarang di tengah-tengahnya ada X3. Ini sebagai variabel
mediasi atau moderator. Ya, nanti dia bisa memperkuat dan memperlemah pengaruh antara variabel X dengan variabel Y gitu. Nah, rho ini simbolnya rho bukan P ya, rho bacanya RHO. Ini sama dengan koefisien jalur. Sedangkan errornya ini merupakan E3 dan E4 ya, ini merupakan error term atau disturbance tadi. Ya, gitu. Error term-nya itu hanya dimiliki variabel yang diberi tanda panah. Kan ini kena tanda panah ini. Ya enggak sih E3 ini? Nah, yang Y juga iya. Nah, itu. Nah, lanjut ini. Besarnya koefisien jalur atau rho diperoleh dari koefisien regresi yang distandardisasi. Atau bahasa Inggrisnya standardized regression coefficient. Dalam SPSS biasanya dapat dilihat dalam kolom standardized coefficient beta. Nih, nanti di sini nih. Jadi kita itu analisisnya juga pakai regresi nanti ganda. Ya, tapi 2 kali lalu nanti kita hitung manual. Nah, ini. Ini kan ada kolom nih. Standardized. Ya. Kelihatan ya? Nah, gitu. Nanti itulah yang digunakan. Nah, persamaan garis regresi yang distandarisasi tidak memiliki konstanta. Nah, kita lihat lagi. Nah, tabel koefisien ini tadi ya, tabel koefisien ini kan digunakan untuk bikin ini toh, bikin persamaan garis regresi toh. Nah, kalau yang beta ini dia tidak memiliki konstanta. Coba konstan, ini kan konstanta. Baris ini kan dia tidak ada. Kelihatan nggak ini ya? Nah, dia hanya langsung ke variabel-variabelnya. Oke. Maka itu yang namanya sudah distandarisasi. Tidak ada konstantanya. Nah, besarnya error dapat dihitung dengan rumus E ya, sama dengan 1 dikurangi R kuadrat. R kuadrat itu tadi koefisien determinasi. Oke ya, gampang ini nanti kalau diikuti itu insya Allah gampang. Untuk lebih jelasnya mari kita pakai analisis kasus. Nah, diketahui ya, data hasil penelitian tentang pengaruh kemandirian, fasilitas belajar, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya. Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FEUNJ tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel 1. Ini tabelnya. Analisis data yang dilakukan dengan analisis jalur dengan paradigma sebagai berikut. Nah, ini paradigmanya. Ini kalian nanti kalau deskripsi paradigma penelitian ini nanti akan kalian tulis di bab 2. Ya, tuh. Nah, tadi X1-nya apa? Kemandirian. Taruh di sini. X2-nya fasilitas belajar. X3-nya motivasi belajar. Y-nya hasil belajar akuntansi biaya. Lalu ini datanya. Ya. Gitu. Ya. Kemandirian, fasilitas, motivasi, hasil belajar akuntansi biaya, bla bla bla. Ya. Lalu ini ada 10 langkah ini teman-teman. Pak itu langkahnya ya ini Pak Eka bikin ya, Pak Eka bikin sendiri dengan mengkaji, membaca buku, lalu saya simpulkan dari berbagai sumber, saya rumuskan 10 langkah ini. Ya, ini dengan analisis regresi ya. Emang ada software yang lain Pak? Ada, tapi itu nanti untuk S2. Ada nama software Listrel, ada M+, gitu. Itu nanti langsung gambarnya itu udah langsung digambarin sama software. Tapi untuk S1 itu dengan regresi ganda bisa jalur itu, wah, saya acungi jempol ini juga ini, jempol saya. Ya, tuh. Nah, pertama kita buat rumusan masalah dan hipotesis penelitiannya. Tadi udah diajari ya, bikin rumusan masalahnya. Nah, karena ini coba lihat, ini paradigmanya. Nah, ini nanti rumusan masalahnya ada berapa ini? 7. Kok 7, Pak? Ya iya. Coba perhatikan garisnya. Panahnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah, yang 2 di mana? Ini ke sini melalui ini. Tuh, 6. Ya. Yang satunya fasilitas belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar.
Nah, itu nanti pengaruh yang tidak langsung. Oke, 7. Nah, nanti ketemunya begini. Apakah terdapat pengaruh langsung? Nah, ini nanti pengaruh langsung. Nah, teman-teman ini harus perhatikan. Coba kalau dicermati ABC ini pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Ya, eling-eling. Kan kemandirian, fasilitas, motivasi, semuanya belakangnya sama. Hasil belajar akuntansi, biaya. Ya toh? Nah, lalu yang D dan E ini pengaruh X1 dan X2 terhadap X3. Nah, ini kalau lihat paradigmanya X1, X2 terhadap ini motivasi belajar. Coba lihat, nggak percaya ya. Pengaruh langsung kemandirian belajar terhadap motivasi. Pengaruh langsung fasilitas belajar terhadap motivasi. Nah, itu namanya pengaruh langsung. Karena tadi panahnya itu langsung. Nah, sementara yang dua lainnya itu pengaruh tidak langsung. Ya. Jadi apakah terdapat pengaruh tidak langsung kemandirian belajar terhadap hasil belajar ya melalui motivasi belajar. Jadi ini pengaruh tidak langsung kemandirian terhadap hasil belajar melalui ini. Jadi nanti jalur ini jalur yang ini. Sret gitu. Nanti yang satunya sret dari sini ya, dari sini ke sini lalu ke sini. Ini loh tanda panahnya kan melalui X3-nya. Gitu ya. Hipotesis penelitiannya ya tinggal diganti aja. Tadi yang bagaimana diganti terdapat atau ada. Di sini Pak kok itu pakai signifikan ya nggak apa-apa kan tadi boleh pakai dan kalau yang regresi ganda tadi ya kan pengaruh positif gitu ya. Pak boleh nggak positif signifikan? Boleh. Yang ini pengaruh langsung signifikan begitu boleh. Nah, ini hipotesisnya teman-teman. Lalu itu baru satu langkah. Yang kedua, kita meregresikan X1 dan X2 terhadap X3. Nah, ini hasilnya. Nih. Regresikan X1, X2 terhadap X3. Oke, biar waktu kita masih oke. Nah, ini kita copy, kita masuk ke SPSS. Nah, ini SPSS-nya Pak Eka. File new data. Ya, kita paste di sini. Kita beri nama ini. Kita masuk ke variabel view. Jangan sampai salah loh namanya. Ini X1, X2, X3 kemandirian. Kita beri nama dulu X1. Kemandirian terus fasilitas belajar. Fasilitas belajar terus apa tadi motivasi apa? Motivasi belajar. Lalu hasil belajar akuntansi biaya. Nah, misernya skill semua ya. Nah, datanya interval. Oke. Kalau sudah kita ke data view. Tadi disuruh apa tadi? Ini teman-teman, ini kita ikuti aja langkahnya. Ya. Oh, ini regresi ganda. Pak simpen dulu. Saya close dulu biar ini ya nasi jalur. Nah, kita disuruh apa tadi ya? Regresikan X1, X2 terhadap X3. Ada cat apa ini? Belum Pak. Sudah Pak sekilas. Oke ya. Mohon izin, kami lanjut 2. Kita meregresikan, kita kembali ke sini ya, ke data ya SPSS.
Kita disuruh meregresikan X1 dan X2 terhadap X3. Ya, analyze, regression, linear gitu prosesnya. X1, X2 terhadap X3. Berarti X3-nya sebagai dependent. X1 masukkan ke sini independen dan X2-nya masukkan independen. Oke ya, setelah itu kita klik OK aja. Gitu. Ketemunya ini nih. Nah, ini kalau mau dilihat variabel Y-nya tuh mana ini motivasi belajar. X1, X2-nya tuh ini. Nah, lalu dari ini kita copy ya, kita copy ke sini. Ketemunya ini toh. Nah, hasil analisis regresi ganda X1 dan X2 terhadap X3. Ingat-ingat angkanya 916, 840, 608, 465. Sama enggak ini outputnya? 916, 840, 608, 465. Sama plug ya. Ya, oke ini Pak Eka copy paste, seret gitu. Pak Eka udah copy paste karena Pak Eka juga praktik memang ya. Lalu saya paste di sini. Lalu saya beri nantinya akan digunakan untuk nyusun tadi, nyusun koefisien jalur dan disturbance-nya tadi atau errornya. Itu Pak Eka beri tanda shading kuning. Lalu langkah ketiga, meregresikan X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, ini kita kembali ke sini nih. Nah, sekarang kita mau meregresikan, ya. Kan tadi X1, X2, X3 itu terhadap, X1, X2 terhadap X3. Sekarang X1, X2, X3 terhadap Y. Kita masukkan X3-nya, dia sekarang ikut di independen. Jadi 3 ya, 3 variabel bebas ya. Nah, Y-nya masukkan ke dependen. Oke. Oke ya, kalau sudah kita klik OK. Nah, muncullah regression yang di bawahnya ini. Nah, ini cara bacanya begini. Ini dependent variabelnya hasil belajar akuntansi. Ya, independennya ini motivasi, fasilitas, dan kemandirian kan gitu. Nah, ini lalu copy paste ya, copy paste ke modul tadi Pak Eka. Seret gitu, lalu saya copy paste. Nah, saya ingat-ingat aja angkanya. 0,980, 960, 307, 401, 399. 307, 401, 399. Sama enggak ini? Nah, ini 980 sama teman-teman. Wong ini memang dikerjakan kok. Ini sama toh ini. Nah, ini loh. Nah, 307, 401, 399. Oke. Gitu ya. Itu kalau sudah diregresikan kembali lagi ke sini. Nah, terlalu cepat enggak ya Pak Eka ya? Saya enggak tahu. Teman-teman terlalu cepat enggak ini? Pak. Tidak, Pak. Tidak, Enggak Pak. ya? Jelas ya? Nah, oke, siap. Makasih. Oke, itu sudah. Tadi langkah ketiga. Langkah kedua, regresikan X1, X2 terhadap X3. Langkah ketiga, regresikan X1, X2, X3 terhadap Y. Sudah kita lakukan. Lalu langkah keempat apa? Ikuti aja. Langkah keempat, koefisien jalur didapat dari output analisis regresi pada kolom standardized koefisien beta. Tadi ini, arahannya ini, kita kembali biar di sini. Nah, ini. Row-nya, koefisien jalurnya itu dari standardized koefisien beta. Maka dari itu langkah keempat ini sudah include ini. Nih, langkah ketiga dan kedua ini. Kita blok ini. Standardized koefisien betanya itu kita blok. Ya, itu merupakan nanti digunakan sebagai koefisien jalur. Nah, langkah kelima kita buat tabel ringkasan direct effect dan indirect effect. Dan kita tentukan uji signifikansi direct effect-nya. Nah, tabel ringkasannya seperti ini, teman-teman. Kita bikin di sini variabel itu pengaruhnya X1 terhadap X3, X2, X3, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1 terhadap Y melalui X3, X2 terhadap Y melalui X3. Nah, angka-angkanya ini diperoleh dari tadi betanya. Nah, kita kembali ke atas nih. Pengaruh X1 terhadap X3 kan yang atas. Oh, ini. Nah, kemandirian X1-nya kan kemandirian. Dieling-eling ya, kemandirian nih.
Nah, kemandirian terhadap motivasi. Ya. Nah, ini kemandirian ya, dependennya motivasi. Besarnya beta di sini. Sit. Nah, gitu. 0,608. Itu X1 terhadap X3 di situ koefisien jalurnya. Kalau X2 terhadap X3 yang di bawahnya ini. Gitu. Oke. Ya, 0,608 sama 0,465. Itu di copy, taruh di sini. Shred. Nah, itu direct effect. Oke ya. Lalu kita tentukan signifikansinya. Nah, signifikansinya itu dengan T hitung dan nilai signya. Nah, ini dapat dari mana Pak Eka? Nah, dari sini tadi. Nah, ini T hitungnya sama ini signya. T-nya kita copy paste saja. 0,3,591, 0,009, 0,29 ini kita copy paste di sini. Nah, untuk menentukan signifikan dan tidak signifikannya lihat signya ini teman-teman. Kalau dia kurang dari 0,05 maka dia signifikan. Nah, ini kedua-duanya kurang dari 0,05. Paham ya? 0,029 itu kurang dari 0,05 loh. Nggak percaya tak simulasikan. 0,029 itu dia kurang dari 0,050. Nah, kan gitu toh. Coba ini 0 sama-sama 0, ini sama 0, ini 5 lebih besar, ini 2 lebih kecil kan gitu. Ya, jangan sampai bingung. Karena kadang-kadang ada yang bingung. Ya, ini kan per seribuan, kalau 0,05 kan per seratusan, maka biar nggak bingung tambah 01 belakangnya. 0,050. Nah, gitu. Ini signifikan. Oke, cara menentukan signifikansinya begitu. Lihat signya ini. Oke ya. Nah, lalu sekarang X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, ini dari sini teman-teman. Nah, 307, 401, 399. 307, 401, 399. Taruh di sini. Oke. Lalu kita lihat T hitung dan signya. Nah, itu. Ini T hitung dan signya. 0,093, 0,023, dan 0,099. Nah, ternyata ada dua yang enggak signifikan. Ini. X1 terhadap Y ini enggak signifikan. X3 terhadap Y ini enggak signifikan secara langsung. Nah, udah tulis saja apa adanya seperti itu. Jadi tidak harus semuanya signifikan. Ya, pokoknya ikuti datanya aja. Tuh. Lalu kita ngitung kan tadi direct effect-nya, gitu. Kita ngitung indirect effect. Indirect effect itu pengaruh tidak langsung. Tadi hasil perkalian. Nah, sekarang kalau X1 terhadap Y melalui X3 itu ketemunya 0,243. Ini enggak langsung diisi ya, ini ngisinya nanti, tapi melakukan ini dulu. Nah, X1 terhadap X3 dikali X3 terhadap Y. Kan X1 terhadap X3 mana? Shred, pindah ke sini. Shred. Kemudian X3 terhadap Y mana? Shred, pindah ke sini. Shred. Lalu dikalikan. Ketemunya ini. Dibulatkan 3 angka di belakang koma. Ketemunya ini. Lalu ditulis di situ. Oke ya. Tuh, yang satu lagi juga iya. Ya. Indirect effect X2 terhadap Y melalui X3. Ya, hasil perkalian X2 terhadap X3 dikali X3 terhadap Y. Nah, X2 terhadap X3 mana? Ini kita. Ini toh. Nah, ini copy, shred, paste, shred. X3 terhadap Y. Ini ya. Copy, shred, paste, shred. Ketemunya ini. Dibulatkan ini. Lalu taruh di sini. Nah, tuh, itu besarnya pengaruh tidak langsung. Koefisien jalurnya. Ini direct effect, ini indirect effect. Nah, gitu. Udah ketemu ini koefisien jalurnya nih. Nah, sekarang langkah ke-6 kita mencari error term ya, error term. Tinggal masukin rumusnya tadi. Error term yang ketiga itu 1 dikurangi R kuadrat. R kuadratnya ini koefisien determinasi yang gimana? Yang mana variabel yang ketiga ini
ya X3 ini dia sebagai dependent variable. Baik. Kita kembalikan ke rumus biar kalian nggak lupa. Nah, lalu, nah ini kan X1, X2 terhadap X3. Ya toh? Nah, error termnya yang di sini, mana? Nah, X1, X2 terhadap X3 kan ini. Nah, error termnya yang nanti di sini ini, itu ya kita bisa peroleh di sini nih, teman-teman. Nah, R square-nya berapa? 0,840. Nah, ini di copy, paste-nya di sini. Ya, 1 kurangi 0,840 di akar, sama dengan 0,400. Simulasi dengan kalkulatornya ya akar dalam kurung mana akar dalam kurung nggak bisa akar 1 dikurangi 0,840 0,16 ini baru di akar nih. Nah, 0,4. Nah, supaya standar itu nolnya 3 angka di belakang. Oke ya. Yang satu lagi error term yang keempat itu 1 dikurangi 0,960. Angka 960 ini dari mana? Ini. Dari R square-nya yang ya 0,960. Ketemunya 0,02. Nah, kalau sudah ketemu angka-angkanya ini teman-teman ya toh sama error term-nya ini, kita gambar langkah ke-7 itu gambar. Pak itu gambarnya pakai apa ya? Ini pakai Microsoft biasa. Pakai shape ini loh, insert shape ini loh. Nah, gitu. Lalu ini juga pakai shape, tapi ini shape-nya ini kita hilangi ininya. Apa namanya? Ini loh, shape fill-nya nggak ada. Ini kalau tak beri fill biru dia jadi biru kayak gitu. Tapi karena saya bikin no fill, nanti kita bisa ngatur ini. Ini kan bisa digoyang-goyang begini. Sebenarnya itu kotakan, tapi karena fill-nya sama outline-nya nggak ada, jadi dia kelihatan kayak ketikan biasa. Udah ya, tinggal angka-angkanya itu. Nah ini juga iya sama ini kotak semua, tinggal diputer-puter gitu. Gambarnya, gambar manual ini harus telaten. Ya, nah masukin aja angka-angkanya yang ini teman-teman ya ke sini. Rollnya, ke error termnya. Nah, oke. Sebentar, saya ambekan dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Silahkan. Pak izin bertanya. Silahkan Mbak Aulia Julfa. Berarti kalau untuk yang indirect effect tadi itu ngitungnya manual tak ya Pak? Apa? Ya Mbak, kalau kita pakai regresi, kalau kita pakai SPSS yang regresi lalu kita bikin tabelnya, kita hitung manual dikalikan. Nah nanti kalau Anda itu kuliah S2, misalnya itu nanti diajari pakai Israel, nah itu bisa langsung ada hitungannya indirect effect-nya Mbak. Kalau pakai SPSS belum, ya kita ngitung manual aja. Itu nanti sama kok ketemunya. Oke, gitu ya Mbak Aulia. Ya Pak, makasih. Oke, kan perkalian ya, perkalian dari ini kalikan ini gitu. Oke, langkah-langkahnya insya Allah juga sudah jelas ya, ini detail, jelas dan harapannya bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian gunakan gitu atau kalian acu. Nah, sekarang langkah ke-8 ini baru ke-8 ada 10 langkah ini. Kita menguji signifikansi indirect effect dengan Sobel test. Nah, tadi ini kan kalau yang direct itu kan sudah ada uji signifikansinya di sini langsung. Nah, kalau indirect effect-nya itu dengan Sobel test. Nah, ini sumbernya ini. Dia penciptanya namanya Sobel. Pada tahun 1982, saya juga belum lahir. Dia nulis di Jurnal International Sociological Methodology. Ya, artikelnya berjudul Asymptotic Confidence Interval for Indirect Effect. Nah, in Structural Equation Model. Kalau kalian ingin membuktikan referensinya itu tinggal itu di copy, kita masuk ke Google ya. Kita paste saja di sini lalu kita enter.
Nah, ini sobelnya ini ya. Ini jurnalnya. Kita klik open in tab. Nah, ini si sobel ini dia citasinya berapa ini? Ya, buahnya ini. Wah, 424.000. Nah, ini kan judul artikelnya aja disitasi oleh 16.733 orang. Wah, pokoknya ya memang beliau kapasitasnya di situ. Dari Columbia University Amerika. Beliau keahliannya memang statistik, neuroimaging dan sosial statistik. Nah, ini judulnya teman-teman. Ini dari jurnalnya teman-teman. Ya. Kalau kita ingin download, kita harus login ya dari perpustakaan kita. Kalau langganan sih sama Gstore. UNJ itu langganan kok. Gstore-nya ya. Seperti itu. Nah, ini previewnya cuma sedikit. Nah, nanti ada di sana rumusnya. Nah, kalau kalian ke perpus pusat, Gstore, masuk ke Gstore, login ya pakai emailnya UNJ, insya Allah bisa di-download. Nah, oke, itu untuk ngecek aja. Nah, kemudian ini kan kita bisa ngitung manual nih. Tapi sekarang itu proses perhitungan itu bisa dilakukan dengan online. Ya. Ada orang yang bikin kalkulator online. Keren aja ini orang-orang pinter ini kan, keren-keren ini. Saya nemukan ini juga dari luar negeri ini. Untuk ngitung sobel tes. Nah, nanti ketemunya gampang. Nah, kita copy ya, ini tadi kalkulator sobel tes kita copy, kita paste, ini kita tutup dulu. Nah, kita paste saja di sini. Ya. Sebenarnya tidak hanya sobel, dia punya kalkulator banyak ya tentang statistik. Free, ini gratis teman-teman. Nah, nanti tinggal sobel tes kalkulator. Ya, tinggal masukin ini A, B, SEA, SEB. Asik toh? Ya. Nah, oke. Nah, langkahnya gimana? Nah, ini kita tentukan nilai A dan B-nya dulu. Nah, sekarang untuk uji signifikansi indirect effect X1 ke Y melawan X3, langkah pertama kita harus mencari besarnya nilai SEA dan nilai SEB atau standar error. Kita cari SEA standar error dari variabel independen kemandirian terhadap variabel mediasi motivasi belajar. Ini kan X1 melalui ke Y melalui X3. Ya. Ini X1 terhadap X3 dulu. Melihat output SPS regresi X1 terhadap X3. Ini X1 terhadap X3 itu di sini tadi, itu saya copy, saya paste lagi di sana. Ini loh, koefisien yang ini saya copy, lalu saya paste di sana lagi. Di bawah itu tadi. Tapi yang digunakan yang ini, yang ada tanda lingkaran merah ini. Ini standar errornya. Perhatikan pada lingkaran merah, besarnya standar error X1 terhadap X3. Ini kan kemandirian itu X1 terhadap X3, dependennya motivasi belajar, itu sebesar 0,159. Oke ya, saya ulangi lagi. Besarnya standar error X1 atau kemandirian terhadap motivasi belajar itu yang baris ini, 0,159. Nih. Perhatikan yang saya lingkarin merah. Ya. Selanjutnya kita cari SEB, standar error X3 terhadap Y. Nah, kalau X3 terhadap Y pakai regresi yang kedua tadi karena X1, X2, X3-nya terhadap Y. Ini kan saya copy paste lagi, klik kanan copy paste. Ya. Nanti kita pasti pakainya yang ini, motivasi belajar kan terhadap Y-nya yang ini, 0,152 ini. Nah, kita copy, kita paste di bawahnya ini, ya. Lalu kita lingkari merah ini, 0,152. Ini ya, keterangannya di atasnya nih loh, standar error. Oke ya, jelas ya. Nah, kita udah dapat dua tuh, ya, dua angka SEA dan SEB. Lalu selanjutnya kita kalkulator sobel tes online itu. Nah, 0,08 ini A. A ini apa sih tadi? Koefisien regresi variabel independen terhadap mediasi. Ini loh, A608 ini. Ya. Kemandirian belajar terhadap motivasi belajar itu kan 608. Atau kalau mau gampang, nih, X1 terhadap X3 ini A. Lalu X3 terhadap Y ini B.
Ya. Nah, ini B-nya yang 399. Sama ini teman-teman. Nah, ini. Ya toh, 399. Nah, kalau mau dilihat lagi, nah ini X1 kan ini terhadap ini. Nah, koefisiennya kan ini 608. Lalu ini terhadap ini kan 0,399. Oke ya. Oke, jelas. Lalu setelah itu kita masukkan ke Sobel tesnya. Ya. Input 6,08 399. Oke, ini saya praktikan aja nih. Sobel tesnya ini. Ya. Emang bisa Pak, bisa 0,608. Lalu 399. Lalu SEA-nya tadi 0,159. Kalau yang bawah 0,152. Lalu ini gampang teman-teman, kita tinggal klik kalkulit. Nanti dia ngitung sendiri. Wir. Nah, seret ketemu kan. Nah, Sobel tesnya 2,164 ini. One tail probability, two tail probability 0,03 sekian. Oke. Nah, masukkan di sini. Pak, kalau besok saya skripsi boleh nggak Pak saya pakai kalkulator online? Ya kamu besok ikuti pembimbingmu no ya. Nah, kalau Anda harus dihitung manual ya coba dihitung manual. Ini kan coba cara cepat aja, nanti dicek pakai Sobel tes yang online. Hasilnya. Oke. Nah, berdasarkan uji Sobel tes dapat diketahui nilai Sobel tes statistik sebesar 2,164. Itu hasilnya dari sini. Dengan nilai sig two tail probability ya, kita pakai yang two tail. Kenapa kok two tail ya? Karena tadi two tail itu dia tidak uji dua pihak itu kita tidak menentukan arah ujinya positif atau negatif. Nah, kan hipotesnya itu hanya terdapat pengaruh langsung signifikan. Pengaruh tidak langsung signifikan. Tidak ada positif negatifnya. Maka kita pakai two tail. Ya, penjelasannya di bawahnya. Maka H0 ditolak. Ini baik one tail maupun two tail tetap semuanya itu ditolak. Jadi dia tetap signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 0,05%, 0,05, terdapat pengaruh tidak langsung signifikan. Kemandirian ini kan tadi X1 terhadap hasil belajar IJ, akuntansi biaya, ya, melalui motivasi belajar melalui X3. Signifikan. Ya, pengaruh tidak langsung itu indirect effect. Nah, oke. Ini penjelasan tadi Pak Eka udah jelaskan kenapa kita two tail. Ya. Lalu untuk uji Sobel yang X2 terhadap Y melalui X3 dapat digunakan untuk latihan sendiri. Nah, karena tadi signifikan, tulis di sini. Signifikan. Ini T hitung atau Sobel tesnya 2,164. Lalu signya di sini. Maka dia signifikan. Lalu langkah terakhir teman-teman tinggal buat kesimpulan. Ya. Nah, kesimpulan yang pertama, tidak terdapat pengaruh. Nah, ini disesuaikan dengan kalau buat kesimpulan itu Anda tinggal copy paste, kita kembali ke hipotesisnya. Ini di copy paste. Ya. Klik kanan, copy ya. Lalu kita paste ya. Ini hanya untuk contoh loh ya. Nah, kita paste. Sekarang kita tahu ini kemandirian terhadap hasil belajar. Ini berarti X1 terhadap Y. Kan ini kita blok. Oh, ternyata tidak signifikan. Berarti kalau tidak ya, di sini tulis tidak. Tidak terdapat pengaruh langsung signifikan. Kemandirian, kan begitu. Karena ini tidak signifikan toh X1 terhadap Y. Ya. Dengan koefisien jalur sebesar 0,307. Ini copy aja. Lalu tulis di sini teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang kedua coba lihat. Pengaruh langsung fasilitas, ini kan fasilitas ya. Ini kenapa ini kontrol G-nya masih di situ. Terhadap hasil belajar. Bentar.
Nah, teman-teman lihat fasilitas itu X2 terhadap hasil belajar. Oh, X2-nya signifikan dia. Ya. Nah, ini tinggal tulis, ini kita copy koefisien jalurnya, direktifnya, berarti ini terdapat pengaruh langsung signifikan. Nah, ini tinggal tambah aja. Nah, gitu. Oke, ini contoh ya, contoh dari tadi. Nah, ini nanti hasil lengkapnya seperti ini. Oke, itu teman-teman luar biasa. Alhamdulillah ini kita selesai pembahasan materi regresi ganda dan analisis jalur. Ini kesimpulannya teman-teman. Ya, udah selesai ini. Nah, nanti yang ketujuh ini ya, kalian untuk latihan. Ya, sama tadi regresi ganda. Ya, regresi ganda. Nah, nanti hasil latihan ya diunggah bersama dengan isi presensi. Oke, regresi ganda yang tadi sama ini yang Sobel tes yang kedua. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya persilahkan. Saya izin stop share. Wah, ini. Stop. Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Ini Pak, mau masih. tanya. Oh ya, silakan Mbak Daigo. Yang kedua itu cuma jawab yang titik-titiknya itu kan, Mbak? Iya, jawab titik-titik. Tapi kan sama ngitung Sobel tesnya. Oh iya. Ya kan untuk jawabnya kan ngitung Sobel tesnya dulu. Ya toh, maksud titik-titik dijawab. Pakai feeling ya nggak bisa. Tapi tetap sama Sobel tes ya. Nanti digabung dalam satu file loh, Pak. Sama yang satu file ya. Ini jadi gini, yang kedua ini begini, saya share screen dulu. Nah, kalian nanti yang kedua itu ngitungnya dari sini. Nah, ini kan contoh. Nah, ini tinggal kalian copy paste saja toh. Ya enggak sih? Ya toh. Dari sini kalian copy paste. Nah, ini kan copy paste kan berubah tapi bukan di copy paste ya, tapi ditiru. Ya, sama aja nanti tetap biasanya tetap copy paste. Tapi diubah variabel-variabelnya sama tabel-tabelnya lalu sama ini. Kalian visit ke kalkulator online-nya Sobel tesnya. Nanti ini diklik aja. Gitu nggih. Terjawab ya Mbak Daiga ya. ya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ada enggak? Cukup? Izin tanya, Pak. Ya, silakan Mbak Lulu. Untuk yang latihan analisis ganda itu manual sama SPSS atau SPSS saja, Pak? SPSS saja. Tapi kalau khusus Mbak Lulu mau manual dan SPSS juga boleh. Buatan, Pak. Ya, SPSS ya. Terima kasih, Pak. SPSS. Nah, sekarang saya tanya ini, teman-teman ada enggak yang belum punya SPSS? Ayo, ketik ini di chat aja nih atau boleh open mic. Ada enggak yang belum punya? Nanti nek belum punya, nanti bisa ngerjain bersama temennya. Ya monggo nanti mekanismenya gimana dipersilahkan. Apa kalian mau gimit sama temen, dianalisis bareng, tapi nanti interpretasinya dewe-dewe sendiri-sendiri begitu. Itu juga bagus solusi. Gitu ya. Oke, saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup atau akhiri kelas ini. Karena nanti kelas A atau kelas B ya, itu nanti masih ada kuliah pukul 9.30. Begitu, bisa kita akhiri ya ini teman-teman ya. Nah, ini mumpung terakhir mohon berkenan ini mungkin kameranya bisa dihidupkan ya supaya saya bisa melihat ini wajah-wajah cerah ini dan semangat dari rekan-rekan semua. Lalu kita mau ambil foto. Ya. Kita ambil foto diselingi dengan iklan tahu bulat. UMKM itu harus berdaya supaya Indonesia meningkat ekonominya. Oke, ayo yang belum, nah, silakan bisa mohon berkenan untuk dihidupkan kameranya, lalu kita mau ambil foto. Ada 4 halaman ini. Oke, ini supaya
supaya tahu teman-teman ya. Nah, sebentar. Nah, sadari ya pokoknya. Nah, ini layar pertama ini karena ini saya share screen. Ini layar pertama. Ayo, layar pertama saya hitung 1, 2, 3. Oke, bentar. Ya, oke. Wah, ini nggak bisa saya paste ini ternyata. Oke, layar kedua, sebentar, layar kedua, ini layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Terakhir. Baik, teman-teman sudah semua, mohon izin ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Marilah kita tutup kuliah kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.